Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tentunya kita di awal subuh yang berbahagia ini melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita dua nikmat yang paling indah dalam kehidupan kita. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Ibu tadi, bapak tadi sudah melaksanakan sholat subuh, bahkan sholat yang lebih baik daripada dunia dan isinya sudah juga dikerjakan, yakni sholat qabliyah subuh. Itu jauh lebih nikmat kita rasakan dibandingkan harta yang tak terkira yang kita miliki. Maka nikmat sehat sempat ini teruslah kita upayakan untuk bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menambah nikmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari yaumil mahsyar harapan kita adalah mendapatkan syafaat. Tentunya syafaat ini akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa masa hidupnya bersolawat terus kepada Nabi. Maka solawat itu kelak akan berubah menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita nanti dari azab api neraka yang sangat pedih. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 10 Muharram. Artinya kita sudah sampai kepada sunnah yang dianjurkan oleh para ulama. Apa itu? Berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ada apa dengan Muharram ini? Muharram ini ternyata termasuk ke dalam 4 golongan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara bulan-bulan yang 4 itu apa saja? Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah ini termasuk ke dalam 4 golongan bulan yang haram. Dzulhijjah baru saja kita lewati dan kita sudah pun melaksanakan amal-amal ibadah dan sekarang masuk di tanggal 10 Muharram. Seyogyanya kita berpuasa menyelisihi dari kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi itu mereka berpuasa di bulan Asyura, tepatnya di tanggal 10 Muharram, disebut dengan Asyura. Apa saja keutamaan bulan Muharram ini Bapak Ibu? Di antaranya singkat saja. Yang pertama adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun. Allah membelah Lautan Merah. Kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya kaum Bani Israel menyeberangi Lautan Merah itu. Dan Fir'aun ketika dia ingin menyusul Nabi Musa,
di tengah-tengah Laut Merah itu Allah menutup kembali Laut Merah itu bersama kaumnya, kaum Khitti namanya. Maka hanyutlah, tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan untuk merayakan ataupun mereka untuk bersyukur, mereka akhirnya berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Yang berpuasa siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel. Maka kita boleh juga berpuasa, tetapi puasanya itu harus lebih daripada 1 hari, setidaknya 2 hari. Maka puasa yang semalam itu namanya puasa Tasu'a, dan hari ini puasa Asyura. Kalau bisa ditambah besok lagi Bu, karena ulama mensunahkannya, namanya puasa sunnah Senin aja. Jadi menyelisihi 3 puasa kita. Nah Ibu, Muharram ini ternyata disebut dengan Sahrullah, bulannya Allah. Dan siapa yang berpuasa di bulan ini, ternyata di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa setahun yang akan datang. Atau mendapatkan dosanya diampuni oleh Allah setahun yang lalu. Jadi tahun yang akan datang tuh diampuni tuh berat juga ya. Tapi setidaknya dicegah oleh Allah untuk melakukan dosa. Setiap ada hal-hal ingin berbuat maksiat, dibatasi, disergur, atau diberikan hikmah buat dia. Nah, ada lagi keutamaannya, yakni peristiwa matinya atau dibunuhnya cucu Nabi yang bernama Husain. Di mana? Di Karbala, tepatnya di negeri Irak. Tahun berapa? Tahun 61 Hijriah. Siapa yang membunuhnya? Yakni dari pasukan Yazid bin Muawiyah. Jadi disebut tahun itu namanya tahun berkabung besar. Nah, itu yang kedua. Dan banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Di antaranya apa saja lagi? Yang berikutnya adalah diampuninya dosa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu juga di tanggal 10 Muharram itu dia diampuni dosanya. Itu disebabkan dia selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Apalagi diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang sangat besar. Apalagi banyak lagi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Inilah keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Nah, apa inti yang mau kita sampaikan pada kajian Ahad subuh ini? Dengan masuknya tahun baru Hijriah, ya. Tahun baru Hijriah itu adalah tahun yang oleh Umar ibnu Khattab, khalifah, itu ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriah dan masuk di awal bulan Muharram. Maka dengan seiring waktu maka bertambah pula usia kita, ya kan Bu? Kan Ibu semakin bertambah usianya kan? Ada yang usianya 60 sekarang, lebih ya Bu ya? Bahkan 65, ada yang 70. Ada. Disinilah indahnya Allah berikan kita nikmat hidup. Tapi ibu jemaah yang dirahmati Allah, saya mau bertanya di sini. Pertanyaannya singkat aja. Tidakkah kita ingin kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Pasti semuanya ingin kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Dan jauh harapan kita dari matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka oleh karena itu, siapkan bekal. Karena kita sudah masuk tahun baru Hijriah di tahun 1447. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, hendaklah dia memikirkan apa yang mau dia kerjakan untuk hari esok. Artinya semakin bertambah umur kita, ayo semakin berpikir kita sudah sejauh mana kita melakukan amal untuk diri kita. Bu, ada kisah menarik ini. Mungkin jarang disampaikan Ustadz. Insya Allah pagi hari ini bisalah kita serap dan kita ambil hikmahnya. Apa itu? Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah, di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu an. Ini hadis terindah dalam kehidupan di rumah tangga. Ini hadisnya hadis terindah ini. Mengapa Nabi tidak meninggal di perang Badar? Mengapa Nabi tidak meninggal di perang Uhud? Mengapa Nabi tidak meninggal di Masjidil Haram? Mengapa Nabi tidak meninggal di Masjidil Nabawi? Tapi meninggalnya Nabi itu di pangkuan istrinya tercinta, di rumah. Untuk memberi arti dan hikmah bahwasanya puncak rahmatnya Allah kepada perempuan dan laki-laki itu adalah ridho. Jadi Bu, kadang-kadang kita ini jarang ridho antara satu dengan yang lainnya. Paham nggak? Ini menunjukkan Nabi itu nggak mampu Allah mematikannya di tempat-tempat yang istimewa, di tempat-tempat yang bersejarah, di tempat-tempat yang penuh kemuliaan. Mampu Allah, kecil buat Allah, cukup dengan kun fayakun. Tapi kadang-kadang ini juga harus dipelajari oleh umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya paham. Bu, kalau ada anggota keluarga kita, bahkan ibu juga, bapak juga pernah merasakan, kalau ada orang yang masuk rumah sakit, ucapan-ucapan yang ada di mulut orang itu apa? Kalau dia orang tuanya, nah pulang. Kata kita, nanti ya, nanti Bu, belum siap berobatnya. Kata ibu kita, pulang. Ibu ingin bersama dengan keluarga, ibu ingin bersama dengan cucu, ibu ingin bersama dengan saudara-saudara, ingin bersama dengan kalian semuanya. Saya pernah merawat orang tua saya, mertua saya, masuk rumah sakit Bidadari beberapa hari, ucapannya itu, ayah mau pulang. Masuk lagi di Latersia, ayah mau pulang. Jadi, Bu, maaf, kalau kita berada di rumah sakit, itu jam besuknya terbatas. Inilah pemahaman kita ketika orang di saat ajalnya sudah tiba, di saat sakratul mautnya, dia perlu didampingi. Supaya apa? Supaya ada orang yang mentalkinkannya. Kalau di rumah sakit, itu jamnya terbatas. Pada saat jam-jam kita tidak membesuk, di situ dia berada dengan para suster, para perawat. Maka dia sedang berjuang dengan iblis yang ingin menyesatkannya. Kalau berada dengan kita, pada saat kita sudah sudah tahu kita, oh ajalnya akan sampai, maka akan kita bisikkan di telinganya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau enggak, maka di sini dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati itu dalam keadaan enggak Islam. Jadi Bu, ini perlu dibicarakan dalam manajemen kematian. Kenapa?
Karena kalau kita dengan pasangan, maaf, nanti Bu, saya udah ceritakan sama pasangan kita. Sama pasangan saya sampaikan. Nanti seandainya sebelum sakratul maut saya melewati dulu ujian dari Allah berbentuk penyakit dan saya harus diantar ke rumah sakit. Kemudian pada saat di rumah sakit dokter sudah mengangkat setengah tangannya. Artinya sudah nggak mampu lagi dokter. Maka pulangkan saya. Pulangkan saya. Saya ingin berada dengan anak-anakku, berada dengan saudara-saudaraku, berada denganmu, daripada saya harus ngerih di dalam ruang ICU. Apa yang bunyi di dalam ruang ICU, Bu? Tit, tit, tit. Yang sehat aja takut, apalagi yang sakit. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, puncak rahmat antara laki-laki dengan perempuan itu, itulah ridho. Makanya Bu, kalau kita berada di pangkuan suami kita, pada saat memang sakratul menjemput kita, apa yang harus kita ucapkan? Bang, ridhokah engkau aku menjadi istrimu sampai nyawaku dijemput oleh Allah? Ridho, kata suami kita, surga buat ibu. Juga sebaliknya suami, ridhokah engkau deh ketika abang dijemput oleh Allah? Ridho bang. Maka ini rahmat terindah. Makanya Bu, bersama dengan keluarga itu adalah rahmat yang paling indah dalam kehidupan kita. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada isi dari pertemuan kita. Ternyata itu baru perjalanan awal. Kalau kita tinggalkan dunia ini, yang tadinya kita berada di atas tanah, kemudian kita berada di bawah tanah. Kemudian jenazah kita ditandu. Kira-kira banyakkah yang mengantar kita? Banyak. Di antaranya keluarga kita. Tapi banyak juga yang ikut tinggal. Harta kita, jabatan kita, pangkat kedudukan kita, anak-anak kita hanya sebatas antara di pemakaman ketika kita mau dikuburkan. Bu, itu baru perjalanan awal. Selanjutnya ada satu kehidupan abadi, yakni alam barzah, dan nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Proses ketika kita di alam barzah itu ada. Maka kita akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian selesai? Belum. Kalau ada dosanya di situ, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau nggak adanya dosanya, dia tidur aja sampai hari kebangkitan. Di hari kebangkitan rupanya, Bu, Allah bagi manusia itu menjadi dua golongan manusia. Ternyata manusia ketika nanti dibangkitkan oleh Allah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama disebut dengan golongan ahlul afiyah. Catat ini. Siapa golongan ahlul afiyah? Mereka adalah orang-orang yang ketika masa hidupnya jarang sakit, jarang ditimpa musibah, jarang sekali hidupnya sempit. Ini golongan ahlul afiyah namanya. Anteng aja. Kita tengok kok hidupnya aman-aman aja, adem ayem aja. Ada golongan yang kedua, namanya golongan ahlul musibah. Siapa mereka? Yakni golongan yang pada saat hidupnya itu sering sakit, Bu. Ada aja. Baru baik dia sakit, suaminya pula yang sakit. Udah sembuh suaminya, anaknya pula. Hidupnya sempit aja. Mau beli beras aja besok, berat rasanya. Ada aja ujiannya. Tapi bersabar dia di situ.
maka disebut dengan ahlul musibah. Ketika dua golongan ini di padang mahsyar dikumpulkan, dipanggil kedua golongan itu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Husub." Apa husub? Hisab mereka, kata Allah kepada malaikat. Maka dihisablah. Golongan yang pertama kali dihisab itu adalah golongan ahlul musibah. Begitu siap dihisab oleh malaikat detail betul, maka malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidaklah aku temui dari satu golongan ini melainkan dosanya jauh lebih sedikit daripada pahalanya." Kata Allah, "Iya." Maka siapa golongan itu? Kata malaikat, "Dialah ahlul musibah." Maka Allah berfirman, "Uktuhum salasah." Kasih untuk golongan ahlul musibah itu 3 perkara. Nah, ini dia Pak. Jadi ibu bapak kalau di dunia pada saat hidup banyak sekali ujiannya, banyak sekali problemnya, banyak sekali masalahnya. Apalagi sering sakit. Jangan dulu dipersepsikan, jangan dulu disalahartikan. Ternyata ini balasannya ketika ibu nanti berhadapan dengan Allah. Apa dia? Uktuhum salasa. Kasih 3 kata Allah perkara. Perkara yang pertama, kasih dia khairon. Kasih dia khairon kata Allah. Apa itu khairon? Kebaikan. Dan kebaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Ibarat hadiah lah Bu. Kalau bapak ibu diberikan hadiah kan pada saat hidup di dunia kan bisa milih. Boleh minta mobil, boleh minta rumah, boleh minta materi. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, tak ada lagi kebaikannya kecuali surga. Dan itu dirindukan oleh semua manusia pada saat dia bertemu dengan Allah. Namun ada perkara yang kedua yang Allah bagi. Apa itu? Manzilah. Yang tadi khairan kebaikannya, yakni surga. Kebaikan yang kedua yakni manzilah. Apa itu manzilah? Beri tempat di dalam surga dengan tempat yang paling tinggi. Dan tempat ini tidak bisa diperoleh dengan bapak rajin puasa, nggak dapat. Walaupun bapak sering dalam masa hidup bapak tuh puasa Ramadan, nggak bisa dapat tempat yang paling tinggi di surga ini. Ataupun bapak rajin sedekah, nggak bisa dikasih, tempatnya nggak diberikan kepada bapak. Atau ibu taat kepada suami, nggak juga diberikan tempat yang paling tinggi di dalam surga ini. Atau berulang balik pergi berangkat haji dan umroh, nggak juga. Tapi tempat ini dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia dapat ujian, dapat cobaan, dapat problem, sering sakit, dan dia bersabar dalam ujian dari Allah itu. Maka dia udah masuk surga, dikasih lagi tempat yang paling tinggi di dalam surga. Ini luar biasa nih. Dan yang ketiga, 3 perkara tadi, yang ketiga adalah beri dia, kata Allah, afiah, kekuatan. Dulu pada saat dia masih hidup, aku sering kasih dia ujian dan kekuatannya aku cabut sehingga dia itu lemah. Sabar nggak dia dengan kelemahannya itu? Maka ketika dia masuk ke dalam surga mendapatkan tempat yang sangat tinggi, kekuatannya dikembalikan oleh Allah lagi buat orang itu. Jadi 3 perkara ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ketika ahlul musibah itu diangkat oleh malaikat masuk ke dalam surga, kemudian diletakkan di posisi yang paling tinggi, serta dikasih kekuatannya kembali oleh Allah, itu ahlul afiyah sampai melihatnya, mengangkat kepalanya. Akhirnya ahlul afiyah itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya kami tahu dulu waktu di dunia engkau berikan ujian cobaan ini rupanya, maka ya Allah, boleh enggak kami minta ini, parjina, balikkan lagi kami ke dunia, kemudian boleh engkau siksa kami dengan siksaan yang lebih parah daripada ahlul musibah itu,
Seandainya pun engkau potong-potong daging kami dengan irisan-irisan yang paling kecil, maka kami akan rela ya Allah. Supaya apa? Supaya kami menerima 3 perkara yang sudah engkau berikan kepada ahlul musibah, saudara kami. Dan kami ingin sama dengan ahlul musibah itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, umur siapa yang tahu? Semakin tambah tahun, semakin bertambah umur kita. Tentunya Bapak Ibu, ini sifatnya misteri. Nggak lihat abjad kan? Enggak yang lebih dulu meninggal. Enggak yang masih muda kayak anak-anak ini langsung dicabut sama Allah, enggak. Enggak juga yang tua. Kalau abjad yang paling lama berarti Z. Berarti ada yang A di sini Pak? Huruf A? Siap-siap Pak. N. Saya M. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa, setiap yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Cuma kematiannya itu ingin dalam keadaan apa? Itulah selalu kita berdoa kan, Bu. Apa doanya? Apa doa kita? Apa doanya? Husnul khotimah. Allahumma wa na'udzu Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khotimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khotimah. Ini doa yang selalu kita minta. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah dan jauhkan kami dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, indah kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah. Siapa contohnya? Dialah Ustadz Yahya Waloni. Matinya di bulan baik, matinya dalam keadaan hari raya, di hari Jumat. Ya Allah, senyum dia. Ada satu peristiwa yang buat saya sedih. Apa itu? Ketika beliau berdakwah, beliau pakai mobil. Mobil itu namanya Captiva. Itu berarti mobil apa itu? Chevrolet Captiva. Itu dia nggak pakai supir. Dia sendiri kalau mau dakwah, dia sendiri supirnya. Sampai waktu dia di Sulawesi itu mobil itu rusak. Kemudian ditawari dia dengan mobil baru. Kemudian mobil baru itu dikasih, mobil yang lama mau diambil. Apa kata dia? Jangan diambil, itu masih kredit. Luar biasa Yahya Waloni ini, Pak. Dia dakwah itu dengan jiwanya, dengan dirinya. Nggak mengharapkan materi. Kalau dia mengharap materi, udah senang hidupnya, udah PNS. Dia pendeta, gajinya besar. Tapi dia tinggalkan semua fasilitas dunia itu. Dia berdakwah. Dan ini janji Allah. Dia mati dalam keadaan di atas mimbar sedang berdakwah. Saya belum tahu. Pak Naswan belum tahu. Ayah belum tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir belum tahu. Udah itu nggak punya persiapan. Surganya masih belum jelas. Matinya pun masih dalam keadaan ngambang. Entah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Cuma kadang-kadang, maaf, persiapannya belum dimulai dari sekarang. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, yuk, udah apa yang kita tinggalkan untuk hidup kita? Ya, udah apa yang kita berikan untuk hidup kita? Dan apa yang kita tinggalkan nanti setelah kita kembali kepada Allah? Adakah anak-anak yang soleh dan yang soleha? Udahkah kita sering baca Quran? Udahkah sering kita berpuasa? Ini puasa ini Bu, mana tahu Allah sampaikan ajal kita pada saat puasa di Asyura ini. Ya Allah Bu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin tausiah subuh ini saja yang bisa disampaikan. Mana tahu ada yang mau bertanya, mana tahu ada yang mau menanyakan sesuatu kepada kita, maka kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih.